Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas keuangan zodiak Gemini di bulan Juli, Agustus, September 2022 ya, seperti itu. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan saja dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Kita ngebahas bulan Juli dulu pastinya, tetapi sebelumnya saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini bedak sama lipstick udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya, seperti ini harganya 120.000 dan bedaknya juga 120.000. Dan ini minyak wangi aura, isinya 50 ml. Ini harganya 130.000 buat laki-laki dan perempuan ya. Dan ini 30 ml 85.000. Isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini untuk bedak, lipstick, minyak wangi aura itu khasiatnya sama. Untuk asihan agar disenangi banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan bisa buat usaha dagang. Dan pastinya lebih cantik ya karena aura seperti itu, atau lebih ganteng, lebih menarik. Dan ini madu karoma, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membuka aura positif pastinya ya, dan untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya 90.000 teman-teman, dan untuk kelancaran pekerjaan gitu ya. Jadi intinya bagi kalian yang berkenan untuk memiliki atau membeli ya produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya teman-teman. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Keuangan zodiak Gemini di bulan Juli ya 2022. Di sini banyak sekali dari kalian yang semakin bisa melepaskan orang-orang yang toksik atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mungkin kalian semakin bijaksana dalam hal memanage keuangan, semakin bisa memilah dan memilih mana yang memang harus dibeli, mana yang tidak harus dibeli, mana yang lebih dulu harus istilahnya apa ya, kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu tuh di mana yang lebih penting, intinya gitu. Dan kalian juga udah mulai bisa istilahnya melihat orang-orang yang memanipulasi kalian. Misalnya mungkin ada orang-orang yang selama ini mendekati kalian atau minjam uang kepada kalian tapi nggak kembali ya, seperti itu. Atau orang-orang yang selama ini mungkin kelihatannya baik tapi ujung-ujungnya memanfaatkan keuangan kalian. Kalian udah bisa melepaskan hal seperti itu, dan juga udah bisa melihat mana yang memang tulus dan mana yang tidak, sehingga pelan tapi pasti sepertinya kalian sudah mulai bisa menjauhi orang-orang seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang-orang seperti itu tuh bingung kepada kalian, kenapa kok sekarang jarang ketemu, jarang pergi bareng, jarang makan bareng, jarang ngopi bareng, atau hal apapun. Dan mereka itu mungkin ada kata-kata yang kurang enak ya kedengarannya, tapi ya itu ujung-ujungnya ya inginnya kalian tuh tetap bersama mereka lagi, dengan alasan, dengan catatan ya pasti keuangan kalian akan banyak membantu atau meringankan mereka, seperti itu ya. Dan di sini kalian tuh seperti udah bisa melepaskan hal-hal seperti itu teman-teman, udah bisa melepaskan beban, atau udah bisa istilahnya membuka peluang baru untuk istilahnya misalnya untuk usaha atau apapun, itu udah mulai kepikiran, dan itu udah mulai terplanning ya, terprediksi kira-kira usaha apa yang bisa kalian lakukan dan itu membuat keuntungan. Kalian seperti mempelajari banyak. Nah, di sini intuisi kalian juga dipakai. Mungkin ketika kalian banyak ketemu orang baru yang berhubungan dengan bisnis, meeting, kerjasama, atau apapun itu, kalian udah bisa memakai intuisi kalian. Kira-kira orang ini akan membawa kebaikan enggak untuk kalian ke depannya kalau bekerja sama, atau orang ini jujur atau enggak.
anaknya culas atau enggak, seperti itu. Jadi udah bisa memilah dan memilih, dan udah bisa memakai intuisi kalian dengan baik, sehingga kalian tuh tidak mudah termanipulasi. Keuangan kalian juga semakin awet ya, tidak banyak yang keluar nggak karuan gitu. Jadi kalian tuh seperti punya kenyamanan, punya privasi sendiri, punya kebahagiaan. Kalian juga udah mulai bisa merasakan kebahagiaan misalnya tanpa harus tergantung kepada siapapun ya. Dan kalian juga udah mulai bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Bahkan di sini sepertinya banyak dari kalian yang semakin mengembangkan diri dalam hal apapun ya teman-teman, karena pastinya kalian ini punya profesi yang berbeda-beda, punya pekerjaan yang berbeda-beda ya, punya rezeki juga takarannya beda-beda. Jadi sesuaikan saja. Tapi intinya ada perbaikan dalam kepribadian kalian, dalam cara pikir kalian, dalam intuisi kalian, sehingga ada langkah-langkah yang baik yang kalian bisa lakukan untuk menjadi yang lebih baik lagi atau meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Begitu ya teman-teman. Mungkin ada dari kalian ini yang berbagi ya, misalnya kurban atau apapun itu, karena mungkin memang ada kenyamanan secara finansial. Nah, gitu. Kita ngebahas zodiak Gemini keuangannya ya di bulan Agustus. Ini Agustus ya teman-teman. Keuangan zodiak Gemini di bulan Agustus 2022. Di sini banyak dari kalian yang butuh pencerahan atau butuh arahan yang baik. Ketika kalian istilahnya mungkin ada yang merasakan kelelahan, keletihan, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa dirugikan atau mendapatkan musibah kerugian. Ini bisa berhubungan dengan materi, waktu, atau nama baik. Tetapi kita karena kita lebih ke keuangan, kita bahas keuangan ya. Di sini kalian tuh seperti ada kebangkrutan, ada penurunan finansial, penurunan pendapatan, atau ada orang yang ngajak kerjasama tetapi malah istilahnya ngambil keuntungan dari kalian atau menipu ya, seperti itu. Atau ada juga dari kalian ini sepertinya misalnya kalian tuh investasi entah dengan cara apapun, tapi sepertinya malah banyak hutang karena investasi itu. Dan kalian seperti butuh pencerahan atau arahan yang baik dari orang-orang yang memang berhubungan dengan spiritual, supranatural, atau orang-orang yang memang istilahnya lebih ke hati ya, lebih ke pikiran, psikolog misalnya ya. Ini kalian tuh seperti ingin mendapatkan istilahnya pencerahan, arahan, atau kalian ingin menumpahkan segala kekesalan dan kesedihan kalian ya, seperti itu. Itu membuat kalian merasa tertekan banget. Tetapi bisa juga di sini kalian ada pengeluaran dadakan karena mungkin ada keluarga yang sakit, atau ada pengeluaran dadakan karena mungkin ada seperti kehilangan tertentu. Misal kalian pergi kemana atau ada kehilangan, mungkin seperti itu. Ini seperti suatu kesedihan. Ini bisa kalian rasakan di sekitar tanggal 18 sampai tanggal 27 bulan Agustus. Tapi ada juga yang kalian rasakan dari mulai awal Agustus sampai tanggal sekitar 10 atau 15 Agustus. Tapi kesananya kalian seperti bisa melepaskan beban dalam pikiran kalian, bisa lebih legowo lagi, lebih bisa belajar berintrospeksi diri ya, istilahnya mengikhlaskan kalau kalian ada kerugian. Sepertinya banyak dari kalian yang akan istilahnya menemui orang-orang yang memang kalian kenal, orang yang selama ini mungkin banyak di samping kalian di saat susah ataupun senang. Ini bisa teman dekat, keluarga dekat, atau siapapun ya. Dan kalian tuh seperti ingin menumpahkan keluh kesah kalian, seperti itu. Ingin istilahnya berbagi kesedihan lah intinya. Tetapi ada juga dari kalian ini yang akan datang kepada seseorang yang udah istilahnya lama enggak ketemu, tapi orang ini banyak berjasa kepada kalian, dan ini seperti berbagi kebahagiaan
misalnya memberikan uang ya, sejumlah uang, atau memberikan hadiah gitu. Tapi ini lebih ke, walaupun keuangan, tapi lebih ke banyak aspek yang memang akan kalian temui di bulan Agustus ya, untuk zodiak Gemini. Kalau kalian udah merasa terbebani atau merasa dimanipulasi, dimanfaatkan oleh seseorang atau oleh sesuatu, coba kalian lepaskan. Atau kebiasaan tertentu yang membuat kalian terugi dalam diri kalian, dalam langkah-langkah kalian, coba kalian lepaskan. Karena hal itu justru akan istilahnya menghambat ya kemajuan kalian. Kalau kalian terus menggenggam atau selalu istilahnya memikirkan hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman, ini nggak baik banget sih. Kayak semacam kebiasaan atau seseorang yang membuat kalian itu merasa candu, dan itu malah tapi itu justru toksik buat kalian gitu. Atau pemikiran-pemikiran yang buat kalian itu seperti terkekang ya, mungkin kalian tuh seperti punya pemikiran apa gitu, dipikirin terus, merasa diri kalian tuh terkekang, dan akhirnya membuat kalian tuh merasa drop atau pusing gitu. Kita ngebahas keuangan ya zodiak Gemini di bulan September. Di sini banyak sekali kebahagiaan yang datang kepada kalian. Sepertinya kemarin mungkin di bulan Agustus penuh gejolak. Ada yang juga yang memang semakin matang ya, pemikiran-pemikirannya, tapi juga ada yang bergejolak dengan berbagai versi. Tapi di sini di bulan September ini banyak sekali harapan dan impian kalian yang akan tercapai. Banyak keberuntungan, banyak kebahagiaan atau keberlimpahan yang akan kalian dapatkan. Ini bisa keberlimpahan berhubungan dengan finansial yang semakin meningkat, mungkin karena usaha kalian yang kalian rintis mulai membuahkan hasil, atau ada pekerjaan yang semakin sukses ya, semakin peluang bisnisnya juga semakin luas, peluang karirnya juga semakin terbuka untuk kalian. Banyak orang-orang yang baik yang memberikan peluang besar untuk kehidupan kalian. Banyak job, banyak pekerjaan dadakan, banyak yang pergi keluar kota, dan itu membuahkan rezeki yang besar. Dan juga banyak dari kalian yang udah bisa menikmati hidup dengan tenang. Banyak keberuntungan yang berhubungan dengan jangka panjang ini ya. Mungkin banyak dari kalian yang akan membeli rumah, membeli ternak, atau membeli investasi, atau mungkin akan berinvestasi apa gitu. Tapi di sini ada juga dari kalian ini yang akan pergi keluar kota atau keluar daerah, bisa juga keluar negeri ya. Tapi ini berhubungan dengan keberuntungan atau kerja yang memang akan berdampak besar untuk merubah istilahnya kehidupan kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi. Seperti diberikan keberkahan dan kemudahan, dan jalannya juga ada. Tetapi ada juga dari kalian ini yang akan mendapatkan kejutan baik. Ini berhubungan dengan promosi jabatan, peningkatan gaji, peningkatan penghasilan, entah apapun pekerjaan kalian. Tetapi ada juga yang akan ada kabar baik, seperti akan ada seseorang yang akan membantu kalian. Mungkin ada investasi ke perusahaan kalian, mungkin secara keuangan. Ada suntikan dana yang membuat kalian tuh seperti bisa mengembangkan sayap kembali, entah dalam hal usaha apapun. Tapi yang pasti ini banyak sekali hal-hal positif yang datang kepada kalian. Ini apapun yang kalian upayakan banyak yang tercapai atau goal seperti itu. Dan ini benar-benar terasanya dari awal September sampai akhir September. Tapi ada juga yang baru benar-benar terasanya sekitar 17 September sampai akhir September, bahkan ke akhir tahun gitu ya teman-teman. Saya nggak usah panjang lebar lagi karena ini memang benar-benar suatu keberkahan, banyak rezeki, banyak dari kalian yang akan mendapatkan berkah, rasa syukur yang luar biasa. Saya memang melihat ada yang kekurangan tapi tipis banget di sini, walaupun kekurangan tapi nggak kekurangan banget karena rezekinya memang lagi kebuka. Apapun pekerjaanmu, yang penting kalian tetap ulet, tetap bekerja keras, jangan mudah menyerah, dan tetap istilahnya berpedoman ke hal-hal yang baik, karena itu seperti pembuka jalan untuk kalian menjadi orang yang lebih sukses lagi. Walaupun di sini yang manipulasi, yang ingin menghancurkan itu banyak, tapi sepertinya pelan tapi pasti satu persatu udah mulai dilepaskan oleh Tuhan, dan kalian udah bisa menyadari orang ini baik atau ada juga yang nggak baik. Jadi kalian tuh seperti udah terbuka mata batinnya atau mata hatinya, intuisinya,
sehingga tidak mudah terprovokasi, termanipulasi, dan tidak mudah dibodohi lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini banyak dari kalian yang akan sukses di bidang kuliner, di bidang seni, di bidang hukum, di bidang seperti bikin resep ya, atau misal kalian tuh di bidang makanan atau bikin resep apa, atau bisa juga di bidang pengobatan. Ini bisa pengobatan secara terapi, bisa juga secara herbal, bisa juga memang berhubungan dengan obat-obatan yang berhubungan dengan apoteker, mungkin seperti itu ya. Tetapi di sini memang yang akan berkembang banget itu di bidang seni dan juga di bidang yang berhubungan dengan makanan. Ada kosmetik tapi tipis, walaupun di sini memang secara perawatan kayak misalnya buka salon apa, itu agak tipis teman-teman. Dan di sini akan bersinar lagi tuh di bidang kontraktor atau bangunan, di bidang interior, di bidang arsitek, dan ada satu lagi ya di bidang apa ya ini, minuman. Kalau kalian punya usaha minuman atau perusahaan minuman atau apapun itu yang berhubungan dengan minuman, ini akan banyak yang akan produk kalian tuh banyak disukai, seperti itu. Gitu ya teman-teman, sukses terus, bahagia terus, dan terima kasih mendukung channel aku terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.